Ekosistem itu yang dia mainkan, Pak. Oke. Sehingga menghasilkan kemampuan kompetisi yang dahsyat di pasar. Persaingan sehat sejahterakan rakyat. Roll 3, 2, 1. Welcome to Pod Country, podcast KPPU Kanwil 3 Bandung. Kita kembali ke HPN, Pak. Siap. Ada berapa sih jumlah anggota HPN, Pak? Sekarang ini yang sudah register tuh sekitar 2000-an. Yang sudah register. Karena kita menggunakan apps tadi, Pak. Jadi kalau register, kalau zaman dulu kan kita nyebarin formulir gitu. Nah sekarang ya, Nahdien udah modern kalau. Bisa berarti ya? Bisa. Udah. Jadi tinggal kita login di apa namanya itu. Jadi ini ya sobat apa kompetisi gitu. ya, bahwa Ya. stereotype bahwa kaum Nahdien ini adalah kaum yang puritan, yang deso itu ternyata nggak terbukti. Ternyata bisa Insya mengikuti Allah sudah perkembangan. mulai berubah. Oke, ada 11 saya tadi 11 WA group, enggak bukan yang jumlah anggota HPN-nya, Pak. ada sekitar 2000-an pengusaha, Pak. 2000-an pengusaha. Ya. Kecil dong masih 2000, Pak. Yang register, Pak. Yang register ya? Ya, karena begini, majority pengusaha Nahdien itu adalah mikro Oke. dan berbasis pada produksi sumber daya alam, Oke. gitu, Pak. Nah, yang main di trading itu nggak banyak, Pak. Berbeda dengan misalnya pengusaha Tionghoa. Pengusaha Tionghoa itu Iya. banyak yang main di trading, Oke. mengambil di value chain yang paling lukratif, Iya. kan gitu, Pak. Nah, pengusaha Nahdien ini kan lebih banyak apa yang bisa saya buat, saya bikin. Tapi kalau pengusaha lain kan beda, Pak. Menciptakan. Apa yang dibutuhkan pasar, saya pelajari, saya buat. Saya buat. Kan bedanya itu, Pak. Jadi dalam konteks misalkan program One Pesantren One Product, Nanti, Pak, ya sobat kompetisi. siap. Satu. Nanti kita singgung ke arah sana, Pak. Kita akan arah ke Iya. One Pesantren Produk. Oke, 2000 anggota yang register itu kalau kita klasifikasikan ya, pelaku usaha mikro, kecil, menengah atau bahkan besar, ini masih didominasi mikro. Menengah, Pak. Menengah malah yang register ini menengah, Pak, karena dia yang sudah familiar dengan apps. Apps, oke. Kemudian dia yang banyak sosial media pegang, itu berkomunikasi. Tapi bukan berkomunikasi kayak ngeliatin film Bollywood gitu, bukan itu, Pak. Ya, komunikasi dalam konteks bisnis gitu ya. Oke. Jadi ini sudah mulai. Di seluruh daerah ada perwakilannya. Kita sekarang sudah punya 22 kantor provinsi, Pak, di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia. Ya, kalau PC kantor kabupaten saya lupa ada berapa jumlah, tapi udah sangat banyak, Pak. Tapi memang dalam strategi kita tidak mengutamakan membangun infrastruktur organisasi dalam pengertian ada kantor wilayah, ada kalau nggak berfungsi kan percuma, Pak. Betul. Gitu. Nah, kita lebih mengutamakan bagaimana konektivitas silaturahmi bisnis ada teman-teman ini melalui platform-platform modern gitu, mulai dapat difasilitasi gitu, Pak. Karena dari situlah mulai muncul bisnis, Pak. Ada yang nawarin madu, ada yang nawarin jahe. Oke. Nah sekarang mulai banyak tuh teman-teman yang kalau butuh itu bukan lari ke media lain, tapi nanya di WhatsApp grup, ada yang punya ini nggak nih? Ada yang punya apa gitu? Pak, 2000 dari 30 juta itu kecil banget, Pak. Nggak sampai berapa? Nggak sampai 1%. Target kita sih sekitar 10%, Pak. 3 juta. Ya, Sekarang 1% aja belum nih. ya memang ada anggota-anggota yang sifatnya on off, Oke. gitu ya, Pak ya. Karena begini, Pak, di dalam usaha itu kan tidak serta-merta kita meng-announce bahwa kita punya sesuatu, lalu kemudian direspon, gitu kan. Nah, pengusaha ini kan masih mikir, oh ada HPN nih, ada platform bisnis, kalau saya bekerjakan di situ langsung direspon. Kemudian kalau nggak direspon terus jadi nggak pede gitu. Padahal kadang-kadang kita ini kan memposting sesuatu nggak direspon, mungkin pada waktu itu belum ada yang butuh. Tapi suatu hari kemudian seringkali itu muncul di dalam komunikasi itu, dulu ada yang memposting ini, siapa ya? Nah yang kayak gitu-gitu tuh, Pak. Betul. Apa kalau istilahnya di agama itu kadang-kadang tidak istiqomah gitu loh, Pak. Tidak konsisten ya. Ya seringkali pengennya itu
bisnis tuh hari ini saya pengen dapat omset 100, besok terjadi gitu. Dalam bisnis kan tidak begitu. Tidak seperti itu. Jadi masih perlu lah banyak. Oke, Pak Khalid tadi kan sudah menceritakan kaitan atau hubungan ya antara HPN ini dengan pemerintah. Sampai Pak Khalid tadi meminta supaya diberikan kesempatan, opportunity kepada pemerintah. Nah, kalau dikaitkan dengan KPPU, kita tahu bahwa beberapa waktu yang lalu kan ada MOU Pak ya? Ada Antara KPPU dengan HPN. Nah, sebenarnya dalam konteks MOU dan juga arah perjuangan dari HPN ini sebenarnya apa sih Pak yang ingin diharapkan oleh HPN kepada KPPU? Oke. Nomor satu Pak yang betul-betul kita pengen dorong adalah itu tadi yang saya sampaikan, bagaimana kita mencari celah dan mencari siasat dalam tanda petik positif ya Pak ya, bukan siasat yang negatif, agar pemerintah ini memiliki inisiatif untuk memberi peluang kepada para pengusaha. Karena begini, landasan KPPU itu kan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 ya Pak ya. Ada monopoli, ada vertical integration, dominan dan lain-lain gitu kan. Bahaya-bahaya yang dilarang di dalam undang-undang itu sebagian besar pengusaha besar sudah aware Pak, sudah memahami Pak. Oleh karena itu naluri seorang pengusaha mencari jalan tikus kan gitu Pak. nah, saya melihatnya begini Pak, implementasi dari undang-undang itu yang dikawal juga oleh KPPU, saya kira sudah sangat berhasil menghindari monopoli yang mengakibatkan kenaikan harga, persaingan usaha tidak sehat, persaingannya tidak sehat, gitu. Sebagian besar sudah berhasil Pak. Tetapi kenapa masih muncul angka-angka yang tadi kita sebutkan? Gini rasio tadi ya? Gini rasio, pemilikan bank, nah kalau Bapak amati teori persaingan modern, ya Pak ya, kan tidak lagi menggunakan asas-asas yang tadi itu Pak, sudah mulai dihindari itu, karena tidak hanya di Indonesia itu dilarang, tapi juga di luar negeri juga dilarang gitu. Benar. Kan undang-undang itu pada dasarnya saya dengar katanya mengadopsi anti monopoli dari beberapa negara lain, Amerika atau dari negara-negara lain kan gitu kan Pak. Nah, yang sekarang terjadi di lapangan itu Pak, tidak lagi menggunakan teori itu Pak. Jadi misalnya dengan monopoli lalu dia bisa menjual dengan harga semahal-mahalnya, enggak Pak. Dia akan menjual murah, tapi naluri untuk menjadi dominan penguasa itu intrinsically ada di dalam jiwa pengusaha Pak. Kalau nggak dia nggak jadi pengusaha. Betul, Pak. wajar dong. Kan gitu kan Pak. Wajar. Ya betul. Oleh karena itu gamenya berubah Pak. Kalau yang saya lihat di lapangan sekarang ini yang dimainkan adalah ekosistem bisnis. Penguasaan ekosistem ini. Penguasaan ekosistem Pak. Jadi kalau menurut teori Porter Pak, competition itu kan tidak hanya di market, tapi competition di vendor, competition di ada teorinya Porter itu kan. Nah, itu yang sekarang mereka lakukan Pak. Jadi sebagai contoh misalkan, saya nggak perlu menyebut namanya lah, ada banyak grup usaha yang bermain di sektor yang saling mendukung. Saling gitu, support Pak. ya. Saling support. Saya sebagai pengusaha misalkan perlu office, saya bangun sendiri office-nya Pak. Tapi mereka enggak. Ada perusahaan lain yang punya perusahaan properti. Masih grupnya dia juga. Usahanya gitu, dia Pak. ya. Iya. Lalu ada dia mau pasang iklan. Kalau saya kan pasti datang ke media, saya mau pasang iklan Dia punya berapa media harganya. sendiri, dia punya media Dia punya juga. media sendiri. Kan gitu Pak. Butuh dana perbankan, dia punya bank sendiri. Betul, dia punya bank sendiri. Ekosistem itu yang dia mainkan Pak. Sehingga menghasilkan kemampuan kompetisi yang dahsyat di pasar. Dengan harga murah, tapi dia tetap masih dapat menikmati margin, tetapi membuat pengusaha lain kelumpuhan Pak. Karena tidak mampu bertarung dengan mereka. Nah, menurut saya itu sudah bukan ngomong integrasi vertikal lagi Pak ya? Bukan, Pak. Lebih luas betul. lagi ya? Karena kalau integrasi vertikal itu kan dari satu rantai produksi kan, dan Pak. distribusi pemasaran gitu ya. Kuasai dari bahan bakunya, hulunya sampai ke processing bahan setengah jadinya menjadi barang jadi, pemasarannya nggak begitu lagi Pak. Ekosistem yang dibangun. Ekosistemnya Pak. Nah, sekarang misalnya kalau saya menjual barang dengan di back oleh bank saya,
maka saya kemudian mampu menjual kredit Pak kepada orang. Tapi pengusaha lain yang tidak punya bank nggak mampu dia jual kredit Pak. Kira-kira nih konsumen bakal milih yang menjual kredit atau milih yang mengharuskan cash? Pasti milih yang kredit. Kira-kira kayak gitu-gitu lah Pak. Memang ini menghasilkan benefit pada masyarakat konsumen. Konsumen welfare-nya ada karena ada efisiensi. Karena efisiensi, menghasilkan harga yang murah, servis yang baik. Satu gitu kan. sisi, tapi di sisi lain kesempatan berusaha dari pelaku usaha pesaingnya misalnya. Yang adalah mesin dari stabilitas ekonomi dan politik terlupakan. Itu terjadi Pak Ulid? Dirasakan nggak maksudnya? Saya tidak punya data, Pak. Oke, nggak pernah mengalami nggak secara langsung? Oh iya, Pak. Saya di lapangan, Pernah, Pak. Oke. Saya tahu di lapangan. Saya tidak mampu menjual dengan skim-skim yang menarik karena saya tidak punya backup supporting ekosistem financial tadi. institution atau dari supporting yang lain gitu misalnya, Pak. Nah, menurut saya KPPU ataupun pemerintah mudah sekali ngetres itu Pak. Di zaman OSS sekarang Pak. Iya betul. Di OSS kan kelihatan Pak. Iya. Perusahaan ini punyanya ABC. Oke. C punya apa lagi? Oke. Dia punya apa lagi? Mestinya jejaringnya bisa kelihatan. Gitu loh Pak. Jadi dominasi itu mestinya nampak. Nah, yang saya ingin manfaatkan MOU dengan KPPU itu adalah bagaimana kita mencari celah itu Pak, apakah dengan membentuk regulasi baru. Kalau di Malaysia kan diregulate yang kayak gitu Pak. Kalau saya dengar, saya tahu beberapa enggaknya. Misalnya proyek pemerintah hanya boleh untuk Ali, Baba nggak boleh. Kalau di kita kan Pak, pengusaha di daerah, pengusaha teman kita Tionghoa gitu kan, dia punya banyak, dia menguasai semua proyek di daerah. Kita jadi asistennya, gitu. Entah dipinjam benderanya, entah apa gitu kan. Kita ngambil remah-remahnya gitu kan. Kalau di Malaysia kan dibalik Pak, karena kalau misalkan para pengusaha kecil dan menengah ini yang berada di depan, anyway, yang pengusaha gede bakal dapat dari mana dia dapat barangnya Pak? Iya, kan gitu Pak. Tapi kalau dibalik, ini yang maju di depan. Di sininya cuman ya yang dengan suara dijatuhin sama dia kita ambilin kan gitu remah-remahnya gitu kan Pak. Tapi kalau saya ini dibalik gitu Pak, ya kan? Maka ini juga bakal kebagian nih, gitu. Karena kalau kita menang pekerjaan yang ada di pemerintah, kita mau beli barangnya dari mana? Dari mereka juga Pak. Kalau itu kalau dari apa yang kita ketahui nih Pak ya, itu Jepang itu piramidanya terbalik. Kalau kita ini kan piramidanya seperti ini nih ya, pelaku usaha besarnya kan ada di atas nih yang kecil. Kalau di Jepang itu terbalik piramidanya. Yang mikro kecil itu justru yang paling banyak. Itu yang kita inginkan gitu loh Pak. Tapi ini tidak akan dapat di-achieve dengan perangkat regulasi dan kebijakan pemerintah yang ada sekarang ini Pak. Jadi perlu ada perubahan regulasi. Menurut saya begitu Pak. Ada perubahan regulasi atau ada kebijakan pasti diprotes. Misalnya pemerintah mengatakan proyek pemerintah hanya boleh untuk pengusaha kelas sekian, pasti diprotes loh, ini tidak adil mau pengusaha. Tapi ketidakadilan yang untuk membela keadilan mestinya kan boleh gitu loh Pak ya. Gitu loh Pak ya. Artinya ini kan kebijakan toh juga untuk membantu kita semua gitu. Bukan ensih untuk populariti pemerintah atau apa enggak kan Pak. Karena setelah kalau nggak salah setelah 20 tahun kebijakan di Malaysia itu, pemerintah mereka melakukan evaluasi Pak. Ternyata kebijakan itu tidak membuat pemain dominan, dalam hal ini adalah para pemain teman-teman Tionghoa, tidak membuat mereka tersisih. Mereka juga tumbuh tetap, gitu Pak. Pengusaha yang ini juga tumbuh, gitu loh. Gapnya tapi makin pendek, gitu loh Pak. Itu sebenarnya yang sesuai dengan prinsip kemitraan yang saat ini menjadi salah satu tugas dan wewenang KPPU yang paling akhir Pak ya. Jadi untuk informasi untuk sobat kompetisi juga bahwa sekarang sudah ada peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2013 tentang pelaksanaan atas undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM. Nah, di situ adalah bagaimana KPPU diberikan tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan kemitraan.
Jadi kalau kita melihat kegiatan kemitraan itu kan bisa dilakukan oleh pelaku usaha mikro, kecil dengan pelaku usaha menengah dan pelaku usaha besar. Nah, yang kita lindungi ini Pak, itu pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Jangan sampai kemudian ketika pelaku usaha mikro, kecil, menengah ini melakukan kemitraan dengan pelaku usaha besar ini posisinya menjadi ada penyalahgunaan posisi dominan oleh pelaku usaha besar. Nah, ini yang kita harapkan memang tadi Bapak sampaikan bahwa kita pengen prinsip-prinsip kemitraan itu adalah saling tumbuh, besar bersama, saling membutuhkan, saling percaya dan segala macam. Nah, itu yang kita harapkan targetnya itu tadi ada semakin memperkecil angka Gini ratio tadi. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya Pak ya terkait dengan OPOP tadi. Ya, sebentar Pak. Saya ingin tambahkan sedikit tentang itu tadi. Barangkali itu udah kebijakan yang cukup baik Pak, tetapi akan lebih baik lagi kalau misalkan katakanlah untuk peluang-peluang usaha yang baru, para pemain yang besar ini kalau tidak mungkin dibatasi, dibolehkan masuk, misalkan, tapi harus menggandeng 30% pengusaha kecil misalnya. Oh itu keren tuh Pak.